Shalom warga kerajaan, kita akan melanjutkan dari pelajaran-pelajaran yang sudah kita terima setiap hari Rabu, dan materi kita adalah tentang teologi proper. Nah, sekarang kita masuk tentang ketetapan Allah atau divine decree. Ada sebuah peribahasa Jawa yang berkata bahwa isuk dele, sore tempe. Nah, peribahasa ini berbicara tentang seorang yang gampang berubah-ubah pendapat. Karena itu kenapa dikatakan bahwa isuk dele, pagi kedelai, sore sudah jadi tempe, karena proses fermentasi. Kebanyakan orang tidak bisa memegang teguh dari setiap perkataannya atau perjanjiannya. Beda dengan Allah. Allah adalah Allah yang maha kekal, Dia maha kuasa, Dia maha benar, Dia maha adil, Dia maha suci, dan seterusnya. Jadi kalau kita melihat bagaimana Allah, kalau Dia berjanji, Dia menyampaikan firman, Dia berencana, Dia melakukan sesuatu, maka pasti itu akan digenapi. Artinya Allah kita adalah Allah yang tidak berubah. Karena ketika kita belajar tentang konsep ketetapan Allah yang sudah Dia ucapkan, yang sudah Dia tetapkan di dalam kekekalan, maka itu pasti tidak akan berubah. Kalau berubah, berarti bukan Allah. Nah, coba kita baca di dalam Efesus pasal 1 ayat 11. Dikatakan, "Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya." Paulus menuliskan surat kepada jemaat Efesus dengan kalimat yang menunjukkan bahwa Allah sudah menetapkan, sudah memutuskan di dalam kekekalan. Dikatakan bahwa sejak semula, dari semula ditentukan, ya, sesuai dengan maksud Allah, yang bekerja menurut keputusan kehendaknya. Jadi Allah di dalam kekekalan, Dia sudah menetapkan, memutuskan, dan Dia sudah menyampaikan ketetapannya. Jadi Allah kita adalah Allah yang menetapkan dengan keputusan yang mutlak, absolut. Tetapi kita harus ingat bahwa keputusan Allah tidak berarti meniadakan tanggung jawab manusia. Jadi kita perlu belajar dan memahami ini, karena seringkali di Alkitab disebutkan tentang bagaimana Allah sudah merancangkan, sudah menetapkan, sudah memutuskan di dalam kekekalannya. Nah, saudara, kita lihat beberapa sifat daripada ketetapan Allah. Yang pertama, sifat daripada ketetapan Allah itu begini. Tuhan telah menetapkan sebelumnya segala hal yang akan terjadi. Dengan kata lain, tidak ada satupun hal di dunia ini yang terjadi dengan sendirinya atau terjadi secara kebetulan. Berarti Allah itu maha tahu. Berarti Allah itu adalah maha kuasa. Jadi ketika Dia menetapkan sesuatu, maka keputusan itu adalah keputusan mutlak yang tak ada satupun yang dapat menggagalkannya. Nah, itu ya sifat pertama. Kemudian yang kedua, sifat daripada ketetapan Allah adalah ketetapan Allah ditetapkan dalam kekekalan, tetapi dimanifestasikan dalam waktu. Karena Allah itu tidak diam dalam dimensi waktu seperti kita, sementara kita tinggal dalam kronologis waktu. Jadi kita punya masa lalu, sekarang ini yang sedang kita hadapi, dan kita masih punya masa depan. Jadi Allah tidak berdiam di dalam dimensi waktu. Karena itu Dia sudah memutuskan, Dia sudah merancangkan di dalam kekekalan, dan manifestasi pernyataannya itu ada di dalam waktu. Kemudian sifat yang ketiga, ketetapan itu merupakan rencana yang bijaksana, karena Allah yang bijak telah merancangkan yang terbaik. Allah itu Allah yang maha baik. Allah itu tidak pernah merancangkan kecelakaan. Allah itu tidak pernah merancangkan kehancuran. Beda dengan iblis
yang hanya mencuri, membunuh, dan membinasakan, tetapi Allah selalu merancangkan hal-hal yang baik. Jadi ketika Allah membuat keputusan dan merancangkan di dalam kekekalan, itu pasti rancangan yang baik. Itu pasti rancangan yang luar biasa. Kemudian sifat yang keempat, ketetapan itu sesuai dengan kehendak Allah yang berdaulat. Ia melakukan apa yang berkenan kepadanya. Allah itu adalah Allah yang berdaulat, karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Jadi ketika Ia melakukan sesuatu, rancangan-rancangan itu Ia melakukan di dalam kedaulatan Allah. Dan semuanya itu berkenan kepada Tuhan. Nah, kemudian yang kelima, bahwa ada dua aspek ketetapan Allah. Yang pertama itu adalah ketetapan Allah yang mengarahkan, ya, atau efektif, dan ketetapan Allah atau kehendak Allah yang mengizinkan atau permisif. Misal contoh, ya, bagaimana kehendak Allah yang mengarahkan, yang efektif. Misal ketika Ia menciptakan di dalam Yesaya 45 ayat 18, lalu Ia mengontrol alam semesta dalam Daniel 4 ayat 35, lalu Ia menetapkan raja-raja dan pemerintah-pemerintah, Daniel 2 ayat 21. Bahkan di Efesus 1 ayat 4 dikatakan bahwa Allah memilih orang untuk diselamatkan. Jadi ketetapan atau kehendak Allah itu sesuatu yang dikerjakan secara efektif. Jadi Allah terlibat langsung di dalamnya dari tadi contoh-contoh ayat yang saya berikan. Tetapi juga Allah menunjukkan kehendak yang permisif. Memang Allah mengizinkan, misalnya karena kehendak manusia, akhirnya manusia memilih untuk jatuh di dalam dosa. Dan ingat bahwa Allah tidak pernah menciptakan dosa. Manusialah yang membuat pilihan itu sehingga akhirnya ia jatuh di dalam dosa, di dalam kesengsaraan, dan di dalam berbagai penderitaan yang sekarang ini kita alami. Tetapi sebenarnya itu bukan kehendak daripada Allah, tetapi dalam izin Allah itu bisa terjadi. Poin nomor 6 adalah begini sifat daripada ketetapan Allah. Tujuan dari ketetapan ini adalah untuk kemuliaan Allah. Jadi kalau Allah menetapkan untuk menciptakan dunia ini, dikatakan di Mazmur pasal 19 ayat 2 bahwa itu untuk menyatakan kemuliaannya. Jadi setiap ciptaan Allah yang ada di langit, ya, kita bisa kagum dengan semua apa yang ada. Itu semua untuk menceritakan betapa hebatnya Allah itu dan untuk kemuliaan Dia. Juga Allah berdaulat untuk menetapkan orang percaya untuk diselamatkan. Misal di Efesus pasal 1 ayat 4 sampai 5, supaya terpujilah kemuliaannya dalam anugerahnya. Jadi semua yang menjadi ketetapan Allah tentunya itu untuk kemuliaan dan puji-pujian bagi Allah kita. Kemudian yang ketujuh, meskipun semua berjalan searah dengan ketetapan Allah, manusia bertanggung jawab atas perbuatan dosa. Tadi di awal saya katakan bahwa sekalipun Allah menetapkan yang terbaik, hal-hal yang baik buat manusia, hal-hal atau berkat yang disediakan buat manusia, tetapi toh manusia bisa membuat pilihan ketika ia berbuat dosa dan mereka harus menanggung resikonya. Nah, di dalam Kisah pasal 2 ayat 23 dikatakan Dia, yaitu Yesus, yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Sekalipun Yesus adalah ketetapan yang Allah Bapa lakukan untuk menebus manusia, tetapi dari ayat yang baru kita baca mengindikasikan bahwa manusia yang menyalibkan itu mereka harus bertanggung jawab, ya, dengan apa yang mereka perbuat. Misalnya juga di dalam Habakuk pasal 1 ayat 6. Di situ Allah menjelaskan kepada Nabi Habakuk bahwa Ia membangkitkan orang Kasdim untuk menghukum bangsa Yehuda. Allah sendiri dikatakan yang membangkitkan orang Kasdim untuk menghukum orang Yehuda. Tetapi di Habakuk pasal 1 ayat 11 dikatakan Allah meminta pertanggungjawaban dari orang Kasdim. Ya,
Memang kelihatannya lucu sekali, tetapi dalam kebenaran yang kita tangkap adalah bahwa di dalam ketetapan Allah bahwa ada keterlibatan tanggung jawab manusia untuk merespon daripada setiap tindakan-tindakan yang terjadi. Ya. Nah, saudaraku yang terkasih, ketika kita belajar tentang ketetapan-ketetapan ini, kita sadar bahwasannya ketetapan ini bukanlah ketetapan seperti yang dipahami oleh beberapa orang tentang fatalisme atau takdir. Karena ketika orang percaya akan fatalisme atau takdir, itu berarti seolah-olah tidak ada kehendak manusia untuk bisa melepaskan diri. Jadi merontas seperti apapun, karena sudah ditetapkan, sepertinya tidak bisa keluar dari situ. Tidak demikian, tetapi Allah justru bekerja secara providensial. Artinya apa? Artinya Allah memelihara, Allah ikut terlibat, Allah ikut intervensi dalam kehidupan kita, umatnya. Jadi kalau kita percaya dan yakin bahwa Allah selalu hadir dan ada dalam hidup kita, itu berarti bahwa Dia secara aktif ada dalam hidup kita. Makanya kita harus membuat pilihan-pilihan yang benar, dan firman Tuhan berkata, hendaklah kamu mengerti kehendak Tuhan, mana yang baik dan mana yang benar, dan kita bisa membuat keputusan seperti itu. Nah, contoh bagaimana pemeliharaan Tuhan terjadi, providensi Tuhan terjadi di dalam Yeremia 29 ayat 10 sampai 14 dikatakan bahwa rancangan Tuhan bagi bangsa Israel itu adalah rancangan damai sejahtera. Ya. Nah, rancangan damai sejahtera ini, kalau kita baca kitab Nehemia dan Ezra, ternyata tidak semua orang Israel itu berhasil kembali ke Yerusalem. Sebagian daripada mereka tidak sampai ke Yerusalem. Meskipun di awal dikatakan bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera, tetapi ada keterlibatan tanggung jawab manusia untuk merespon dengan benar setiap firman Tuhan dan kehendak dari Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, kalau kita mengerti dan memahami bagaimana ketetapan yang Allah sudah tetapkan di kekekalan itu terjadi dalam hidup kita, tetap ada tanggung jawab kita, maka perlu kita untuk merespon dengan benar. Kita melakukan tanggung jawab dengan benar, makanya kita perlu mengerti kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan supaya kita berjalan selaras dengan maksud ilahi dan tercapailah rancangan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati, kiranya kita diberkati melalui pelajaran kita hari ini. Amin.